Jumpa kembali dengan saya Wayan Simpan. Pada kali ini kita masih pada topik pemrograman web, subtopik JavaScript. Untuk JavaScript yang kedua. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan mengenai bagaimana cara mengambil data dari keyboard. Ada dua yang kita dapat lakukan, yaitu dengan menggunakan statement from dan statement dengan menggunakan form, ya. Nah, ada kendala yang kita temui nanti kalau semua data yang dimasukkan lewat from atau statement form, ya, data yang diterima itu sifatnya adalah data string. Nah, ini akan menjadi kendala nanti kalau kita operasikan secara aritmetik, terutama operasi penjumlahan. Operator aritmetik itu kita sudah bahas pada sesi 1 atau pertemuan pertama dari JavaScript. Nah, tentunya ini akan kita butuhkan suatu konversi untuk menjadikan data tersebut adalah suatu data numerik, ya, supaya bisa dioperasikan secara aritmetik, terutama penjumlahan. Karena simbol plus itu di JavaScript itu berfungsi ganda. Satu sebagai penjumlahan aritmetik, satu sebagai penggabungan dari string, terutama pada statement outputnya dari JavaScript. Nah, untuk mengkonversi data yang dimasukkan lewat from atau form, itu ada disiapkan oleh JavaScript ya, reference function ada 3. Yang pertama adalah parseIn, ini digunakan untuk mengkonversi angka string ke dalam bentuk numerik integer. Kemudian parseIn adalah mengkonversi ke dalam bentuk numerik desimal, dan eval itu adalah mengkonversi ke dalam integer asalnya dari integer atau berasal dari string desimal. Kemudian yang terakhir kita akan membahas mengenai comment atau baris komentar. Baik, kita lanjut untuk membahas statement from secara detail. Ya. Nilai suatu variabel dapat diberikan lewat kotak dialog. Kotak dialog tadi pesan, ya, lewat satu persatu di layar. Nah, bentuknya sebagai berikut. From, pesan, nilai default. Pesan ini adalah untuk memperjelas nilai masukan. Contohnya sebagai berikut. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai variabel. Ya, variabel itu langsung dapat diisi. Nah, demikian juga kali ini, bahwa variabel itu dapat diisi tapi langsung lewat kotak dialog, ya, lewat from. Nah, contohnya seperti ini, saya menerima nama itu di-input langsung lewat kotak dialog, ya, sebelumnya langsung diisi. Nah, kemudian alamat, jenis kelamin. Nah, saya hanya memperlihatkan pada hari ini bahwa data dapat di-input atau diterima langsung lewat keyboard dengan menggunakan statement from kotak dialog. Kemudian kita tampilkan, ya, tampilannya sebelumnya kita sudah bahas mengenai statement outputnya dari JavaScript, yaitu document write. Nah, hasilnya seperti ini. Waktu kita jalankan, kita menerima masukan dari keyboard dengan kotak dialog. Ini adalah tadi pesannya, memperjelas apa yang dikasih diminta. Ada 3 tadi variabel, ada 3 from, ya, masing-masing terpisah. Nah, hasilnya setelah kita masukkan outputnya seperti ini. Itu membuktikan bahwa data langsung dapat diterima langsung lewat keyboard dengan menggunakan kotak dialog tadi atau pada statement from.
Nah, kemudian kita akan membahas mengenai konversi string. Tapi sebelumnya coba saya akan perlihatkan coding aslinya. Ya. Oke, yang ini ya. Variabel nama from input nama, ya. From input alamat, from ini sebenarnya adalah untuk memperjelas masukan, dan kosong ini artinya nilai defaultnya adalah nilai kosong. Ya. Kemudian kita tampilkan data yang dimasukkan tadi untuk memperlihatkan bahwa data yang diterima dari statement from dengan kotak dialog tadi disimpan pada satu variabel, apakah bisa diterima oleh variabel tersebut. Nah, kita buktikan sekarang. Nah, kita run dulu. Ya. Nah, ini misalkan Budiman, ya, misalkan ya, jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 9 misalkan. Kita oke, kemudian untuk jenis kelamin laki. Nah, setelah selesai dari sini itu akan langsung ke outputnya. Nah, ini outputnya, ya. Saya perbesar dulu. Oke, nama tadi Budiman betul, ya. Alamatnya tadi yang kita kasih masuk adalah Perintis Kemerdekaan 9, benar. Jenis kelamin laki-laki, ya. Ini data yang kita masukkan tadi. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai konversi bilangan, ya. Nah, nanti contohnya kita akan lihat apakah benar bahwa data yang dikasih masuk dengan menggunakan statement from tadi itu adalah string atau karakter, ya. Nah, nanti kita coba operasikan secara aritmetik yang sederhana saja sebentar kita akan gunakan, terutama untuk penjumlahan. Baik, untuk konversi string ke bilangan, ya, data string, yang pertama adalah parse in. Ini untuk mengkonversi data string ke bilangan integer. Ya. Kemudian fungsi berikutnya, ya, function berikutnya yang telah disiapkan oleh JavaScript, parse float, ya, untuk mengkonversi ke bilangan real atau bilangan desimal, dan eval itu mengkonversi string desimal dan integer, baik desimal maupun integer, string desimal, ya, string desimal maupun string integer ke bentuk suatu bilangan atau ke numerik. Kalau kita mau sebentar operasikan. Oke, contohnya seperti ini. Saya menginput dua buah bilangan, dua buah string, karena statement from itu sifatnya adalah string yang diterima. Demikian juga sebentar untuk form, ya. Form itu kita sudah bahas di pertemuan ke-6 kalau tidak salah dari HTML, ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. Yang saya sudah sampaikan sebelumnya adalah tanda plus ini fungsinya ganda di JavaScript, ya, yaitu untuk sebagai operator aritmetik untuk menjumlahkan dan sebagai penggabungan dua string, sehingga yang diutamakan itu dianggap sebagai penggabungan string, bukan tanda plus itu dinyatakan sebagai operator aritmetik, kecuali dua buah operand AB itu adalah disebut dengan operand, itu datanya adalah data numerik atau bilangan, bukan string. Karena waktu kita nginput data
dengan menggunakan statement from itu datanya diterima adalah dalam bentuk string, sehingga tanda plus ini fungsinya sebagai penggabungan, bukan sebagai operator aritmetik. Sekali lagi, kecuali A dan B-nya itu adalah numerik atau bilangan. Oke, yang berikutnya coba kita operasikan sekarang. Ini sudah dioperasikan, kemudian tampilkan. Ya, saya tampilkan nilai A dulu, saya tampilkan nilai B, kemudian saya tampilkan penjumlahannya. Ya, penjumlahannya ini ke C tadi. Nah, kalau perkalian itu tidak jadi masalah. Kalau perkalian langsung dinyatakan sebagai data numerik. Yang bermasalah itu adalah penjumlahan, karena tanda plus itu berfungsi sebagai berfungsi ganda, penggabungan string dan penjumlahan. Anda perhatikan sekarang ini penggabungan string, ini plus, ini penggabungan string yang di JavaScript. Nah, kalau kita eksekusi kemudian kita jalankan, hasilnya seperti ini. Misalkan saya kasih masukkan nilai A-nya adalah 10, nilai B-nya adalah 5, ya. Kalau sudah oke, maka hasilnya seperti ini. Ya. A-nya 10, B-nya 5, sehingga yang mana duluan? Kalau 10-nya duluan maka akan jadi seperti ini, 5-nya belakangan. Ya, 10 gabung 5 jadi 105 kali kelihatannya. Ya. Kalau 5-nya dulu baru 10 belakang berarti 510 jadinya. Nah, penjumlahan secara aritmetik ini yang bermasalah. Ya. Kalau yang lainnya tidak ada kendala karena dia adalah data string. Tapi yang bermasalah nanti kalau hanya kita gunakan khususnya pada operasi penjumlahan. Kalau perkalian tidak jadi masalah, kalau pembagian tidak jadi masalah. Karena saya sudah sampaikan bahwa tanda plus ini fungsinya ganda. Satu sebagai penggabungan string, yang kedua adalah sebagai operator aritmetik. Ya. Nah, karena ini data A dan B itu adalah awalnya yang diterima oleh from atau form nanti, itu adalah data string, sehingga tanda plus ini adalah dianggap sebagai penggabungan data string, bukan sebagai operator aritmetik. Nah, bagaimana caranya mengatasi itu? Mengatasi itu dengan menggunakan konversi. Ya. Nah, sekarang kita akan konversi, coba konversi dengan menggunakan parse in. Kalau datanya berasal dari data string integer, tidak ada desimal maksudnya untuk kita kasih masuk. Ya. Nah, kita menggunakan konversi parse in langsung saja, ya. A parse in atau sebentar. Kalau di operasi penjumlahannya kita masing-masing tempatkan parse in yang di situ, tidak jadi masalah. Nah, setelah ini dieksekusi, maka hasilnya sudah benar. Ya, karena A-nya ini sudah dikonversi menjadi suatu bilangan, B-nya juga dikonversi menjadi suatu bilangan. Sehingga tanda plus ini sudah fungsinya sebagai operator aritmetik. Ya, bukan sebagai penggabungan karena kedua-duanya ini sudah bersifat bilangan. Oke, coba sekarang saya tampilkan ya. Ini yang pertama dulu untuk konversi bilangan yang tadi ya. A tambah B, contohnya ini saya belum konversi ke dalam bentuk bilangan. Jadi A dan B-nya ini sifatnya masih dalam bentuk string yang diinput dari keyboard atau dengan menggunakan statement from. Sekarang coba kita eksekusi dulu. Ya. Contohnya ini saya tadi 10. Oke. 5. Oke, ini hasilnya adalah ini hasilnya ya. A-nya 10, B-nya 5, A tambah B, 10 tambah 5 itu menjadi 105. Ya. Kemudian
perkaliannya tidak jadi masalah. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya balik? Nah, bagaimana kalau saya balik? Saya refresh dulu. Saya ulang. Sekarang 5-nya dulu. A-nya 5, B-nya 10. Maka penjumlahannya itu, karena dia dianggap sebagai data string, maka penjumlahnya itu menjadi 510. Ya, perkaliannya tidak jadi salah. Yang salah hasilnya adalah ini. Ya. Penjumlahannya itu menjadi 510 karena penggabungan 5 digabung dengan 10 disambung dengan 10 seperti itu. Ya. Nah, bagaimana cara mengatasi? Dan mengatasi itu adalah dengan menggunakan konversi tadi. Nah, konversi itu ada di konversi yang kedua ini. Ya. Nah, saya langsung dengan menggunakan parse in. Ya. Kita konversi ke dalam bentuk integer. Nah, coba kita sekarang eksekusi ini. Eksekusi. Ya. Oke, sekarang kita masuk, kasih masuk 10 misalkan. Nah, kemudian 5. Nah, ini hasilnya sudah sesuai ya. 10 tambah 5, 15. Perkaliannya dari tadi memang tidak bermasalah. Yang bermasalah itu adalah di penjumlahan. Nah, sekarang coba kita kasih masuk data. Ya, saya refresh dulu. Masih kasih masuk data desimal. Misalkan 10,5. Kemudian berikutnya adalah ya 5,9 misalkan seperti itu. Kita jalankan. Ya. Tetap hasilnya adalah yang dia ambil nilai bulatnya, dia komanya desimalnya itu di ya, karena kita konversinya dengan menggunakan parse in. Ya. Karena kita menggunakan konversinya menggunakan parse in, yang dia ambil adalah yang bulatnya saja, yang di depan desimal. Ya, string desimal, sebenarnya string tadi. Ya, string desimal. Oke, kita lanjut untuk konversi ke parse plot. Bagaimana kalau dikonversi ke parse plot? Ya, yang ini kita konversi sekarang dengan menggunakan parse plot ke floating point, ke desimal. Kalau dia asalnya dari dari desimal, maka dia akan terima desimal. Kalau dia berasal dari integer, maka dia akan terima juga sebagai integer. Nah, coba kita eksekusi sekarang ini. Ya, ini misalkan tadi 10,5, kemudian ya 5,9 misalkan. Nah, maka ini sudah dijumlahkan. Ya. Jadi A-nya adalah 10,5, B-nya 5,9. Jadi kalau dijumlahkan, nah, penjumlahannya sudah benar. Ya, perkaliannya juga tidak jadi masalahnya, karena yang bermasalah tadi adalah di penjumlahan. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau datanya itu berasal dari integer tadi ya? Yang ini kan kita konversi ke dengan menggunakan parse plot tadi. Kita coba jalan lagi. Yang satunya adalah 10,5 misalkan. Yang satunya adalah dalam bentuk tidak ada desimal. Ya. Misalkan 5. Nah, kita jumlahkan. Nah, ini pasti nilainya sudah benar. Ya, kalau dia berasalnya dari integer, ya integer walaupun kita menggunakan parse plot tadi. Nah, yang berikutnya adalah konversi ke ketiga-tiganya dengan data yang sama. Ya. Saya punya contoh berikut dalam bentuk string. Saya tidak mengambil dari keyboard dengan menggunakan statement from, tapi saya langsung ya memberikan data di variabel, tapi data string menggunakan petik. Kalau tidak petik berarti dia adalah numerik, ya bilangan. Kalau menggunakan tanda petik ini berarti dia adalah data string. Y-nya ada juga string 5,5. Z-nya ada tanda plus di sini 3, tambah.
5,5. Nah, sekarang coba kita bandingkan konversi ya dari ketiga statement konversi yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu parse in, parse float, dan eval. Ya. Oke, saya tampilkan dulu datanya. X sama dengan, nah, ini Anda perhatikan, saya memperlihatkan atau menampilkan, mengoutput tanda petik 2. Ya. Jika tanda petik 2 ini mau ditampilkan di layar, dia harus diapit oleh tanda petik 1. Digabung dengan menampilkan nilai daripada variabel X, disambung atau digabung dengan menampilkan tanda petik 2, diapit oleh tanda petik 1. Ya, bukan tanda petik dua-duanya. Tanda petik 2 diapit oleh tanda petik 1, dan seterusnya. Ya, ini ditampilkan ke kanan karena tidak ada pindah baris, baru setelah ditampilkan ke kanan, baru pindah baris. Nah, sekarang kita bandingkan dengan menggunakan parse in. Nah, X sama dengan parse in X. Parse in Y, parse in Z. Ini ditampilkan ke kanan, ada titik koma saya sengaja tambahkan, berarti setelah satu baris baru pindah baris. Kita akan konversi dengan menggunakan parse float. Yang berikutnya kita akan konversi dengan menggunakan eval. Nah, kalau kita lihat hasilnya seperti ini. Ya. Nah, data asalnya tadi X, nah, itu tampilkan ke kanan tadi menggunakan titik koma ya. X, nah, tanda petiknya muncul gitu. Tanda petik 2-nya muncul. X sama dengan string 3, Y sama dengan string 5,5, Z sama dengan string 3 tambah 5,5. String tanda ganda petik ganda ini ya, saya nyatakan data string. Kemudian setelah dikonversi X-nya, ya, karena kita ngambil menggunakan integer, maka dia ngambil hanya 5-nya di sini. Di sini kalau tidak ada angka maka dia akan 0, ya, karena kebetulan ini adalah angka di awal, maka dia ngambil awalnya hanya ini saja setnya. Kemudian kalau kita menggunakan konversi dengan menggunakan parse float yang ada desimalnya. Kalau asalnya adalah string, tidak ada bukan desimal atau tidak ada titik desimal, maka dia ngambil ya sesuai dengan integernya atau bulat karena tidak ada desimalnya. Nah, yang kedua ada desimalnya. Yang kedua ada desimalnya, benar. Yang set tetap diambil adalah yang ini, karena kalau ini ada desimalnya pasti jangan ambil desimal juga. Kemudian eval. Ya. Eval itu kalau dia stringnya 3, dari string tidak ada desimalnya, dia tidak ada desimalnya. Kalau ada desimalnya, dia juga ya ngikut desimalnya. Kemudian khusus untuk yang ini, kalau ada operasinya di sini, ada pembagian, sisa hasil bagi dan sebagainya, maka dia akan operasikan langsung secara aritmetik, itu kalau menggunakan eval. Ya. Ini perbedaannya benar semua ya, untuk menggunakan eval. Oke, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, saya ini yang keempat. Bandingkan sekarang. Ya, sorry, ini ada nggak di sini? Kalau tidak ada, saya akan copy aja ini. Saya buat yang baru menggunakan perbandingan. Ya, ini ternyata yang ketiga, yang keempat juga ini menggunakan eval. Nah, sekarang saya copy aja ini. Nah, dari ini karena belum ada di situ, saya tidak mengetik ulang. Tadi saya perbaiki aja di situ. Saya copy, saya buat dokumen baru. New. Oke, saya copy. Berikutnya lagi. Ini saya copy. Oke, satu lagi. Halaman berikutnya lagi yang terakhir.
sekarang saya simpan, saya save. Mudah-mudahan dia langsung ke sana. Oh ya, langsung saja. Saya nyalakan perbandingan fungsi konversi titik HTML ya. Nah, sekarang coba saya save, ada masalah tidak? Saya rapikan saja di sini. Oke. Hilang hitnya di sini. Oke. Di bawah. Oke, sudah. Saya save ulang. Nah, sekarang coba saya jalankan di perbandingan fungsi konversi. Oke, ini dia tadi. Ya, ini hasilnya tadi. Ya. Nah, X-nya tadi string 3, Y-nya string 5,5, Z-nya string 3 tambah 5,5. Kalau saya menggunakan konversi parse-in, ini hasilnya seperti ini. Yang ini dia hanya ambil depannya saja, ya, baik itu parse-in maupun parse-plot, evalnya itu ini langsung dioperasikan secara aritmetik. Ya. Nah, selanjutnya ya, yang terakhir itu adalah baris komentar. Baris komentar. Ya. Oke. Baris komentar. Pada JavaScript itu menggunakan baris komentarnya adalah double slash. Double slash ini dalam satu baris. Apakah dia berada di awal maupun keterangan di belakang, ini bisa digunakan untuk membuat keterangan. Nah, selanjutnya di keluarga Java termasuk PHP sebentar sama ya, untuk menyatakan keterangan komentar itu. Kemudian untuk menyatakan blok, ada beberapa baris, misalkan saya tidak eksekusi atau JavaScript tidak mengeksekusi sebagai statement, tapi sebagai suatu komentar, atau menonaktifkan statement-statement yang tidak, ya, kita tidak inginkan dia untuk dieksekusi, tapi masih ada dalam coding pemrograman kita. Itu menggunakan yang paling bawah, yaitu slash bintang kemudian bintang slash, itu sebagai keterangan atau statement yang tidak perlu dieksekusi oleh JavaScript. Contohnya adalah seperti ini. Ya, saya menghitung luas segi 4 dengan ini saya tidak menggunakan from, saya hanya menjelaskan baris komentar saja. Contohnya ini L itu apa? Itu untuk menyatakan variabel lebar misalkan. P-nya itu adalah untuk variabel panjang. Ya. Kemudian A-nya ini adalah untuk luas. Nah, kemudian kita tambahkan keterangan di berikutnya, ini adalah untuk menampilkan hasil. Ya, untuk menampilkan hasil. Kemudian yang ini adalah untuk mencetak judul, misalkan keterangannya. Ini ya, dia tidak akan eksekusi, akan cetak data dan hasilnya, ya, seperti itu. Jadi untuk memperjelas, untuk memberikan keterangan pada program, ya, apalagi program atau listing program itu jumlahnya sampai ratusan ribuan halaman, kita susah untuk menelusuri misalkan, apalagi kita akan buka tutupnya di mana, bukanya di mana, statement itu yang perlu dijelaskan supaya kita tidak bingung, ya, karena terlalu panjang misalkan listing program yang kita miliki. Oke, kita buka hasilnya, kita buka contohnya yang tadi.
hitung luas segi 4 misalkan seperti itu. Mana tadi ini? Oke, ini ya. Oke, nah ini saya coba buka. Nah, ini keterangannya tadi ya. Ini yang saya menggunakan from, tadi saya sudah modifikasi. Yang tadi itu adalah yang di materi itu tidak menggunakan from, tapi ini saya sudah menggunakan from. Saya sudah tambahkan lagi ya menggunakan luas dan panjang keliling. Nah, ini akan ada tanda plus sebentar. Hasilnya seperti apa kita lihat sebentar ya. Oke, nah, sekarang kita eksekusi itu. Kemudian menggunakan from. Yang di materi itu tidak menggunakan from langsung ya. Misalkan lebarnya adalah 8. Oke, panjangnya misalkan 10. Ya, 8 tambah 10, 18 kali 2. Itu 32 arus kelilingnya. Kalau luasnya adalah 80. Nah, ini kita lihat hasilnya di penjumlahan pasti salah. Ya. Kelilingnya, luasnya benar. Nah, kelilingnya salah karena ada tanda plus di situ. Ya, ada tanda plus. Nah, sekarang coba, ini harusnya jumlah 18 kali 2. 10 tambah 8 kali 2. Nah, panjang tambah lebar kali 2 kali panjang tambah lebar. Ini rumusnya. Ya, rumusnya tadi. Kita kembali ke sini tadi ya. Rumusnya adalah 2 kali panjang tambah lebar, itu kelilingnya. Nah, sekarang tinggal kita mau tambahkan di sini, konversinya mau tambahkan di sini tidak jadi masalah. Saya pakai di sini ada eval. Di sini saya menggunakan eval saja. Ya, apakah dia berasalnya dari dari string pecahan desimal atau string integer. Eval. Oke. Nah, turun satu lagi yang di depan ya sini. Oke. Nah, sekarang kita save. Sekarang coba jalankan. Nah, saya refresh ke sini. Oke. Sekarang 8 misalkan, tadi ada 10. Ya, 10. Oke, ini sudah benar 36 tadi. Nah, namanya 18 kali 2. Nah, sudah benar. Nah, kemudian coba kalau pecahan. Misalkan 5,5. Nah, lebarnya adalah 10,5 misalkan. Nah, ini tadi lebarnya sekian. Nah, ini panjang kelilingnya pasti bulat karena 2 kali panjang tambah lebar. Ini tambah ini kan genap jadinya, dikalikan 2. Ya, kalau kita ini berarti 16. Ditambahkan 16 kali 2 betul 32. Oke. Nah, yang terakhir saya sengaja memberikan walaupun nanti akan kita gunakan, kita belum membahas tentang function. Saya akan perlihatkan dulu dia dalam bentuk tadi kan inputnya lewat from ya, tadi lewat from ini berhasilnya. Sekarang saya coba menggunakan form. Ini menggunakan form ya. Saya menggunakan tabel ya. Luas segi 4, panjang, lebar, kemudian ada tombol di situ. Nah, tadi saya menggunakan, kalau saya menggunakan submit pasti akan diproses pada halaman yang berbeda. Saya mau memproses pada halaman yang sama. Nah, contohnya nanti kalau kita run ini, coba Anda perhatikan. Nah, ini ya. Hasilnya nanti ada di sini. Saya akan perbesar sedikit. Oke. Saya kasih masuk panjang di sini, saya kasih masuk lebar ini menggunakan form. Kemudian saya klik hitung, maka hasilnya adalah di sini sebentar.
Ya. Kalau saya menggunakan submit, dia punya ini, hitungnya saya menggunakan submit, maka dia akan ke halaman lain. Ke halaman ini pun, tapi form ini itu akan hilang. Inilah kelebihan JavaScript, dia akan memproses pada halaman yang sama dan tidak merefresh halaman. Ya, tidak merefresh halaman. Itu kita gunakan JavaScript. Nah, kita sekarang balik dulu, ya, lihat codingnya. Nah, perhatikan, ya, kita lihat codingnya dulu. Ini form-form biasa. Sekarang saya akan menggunakan bukan submit di sini, tapi menggunakan button. Ya, di pembahasan form kita sudah bahas ada 3 button di situ, ada submit, ada reset, ini reset untuk mengosongkan kembali, dan ada button. Yang sudah ada event dan metodenya adalah submit sama reset. Kalau button belum ada, harus dihidupkan dengan menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript-nya sama harus menggunakan function. Function belum kita bahas, kita pakai saja dulu. Kita pakai aja dulu, ya. Nah, jika tombol itu diklik, maka akan dijalankan fungsi. Fungsi daripada JavaScript terserah di waktu pembahasan di awal saya sudah sampaikan letaknya di mana saja. Yang penting berada pada halaman itu. Mau di head, ya, atau di body, mau di bawah, paling bawah tidak jadi masalah. Nah, saya taruh di bawah misalkan seperti ini. JavaScript function hitung tadi, function hitung hanya besar. Ya, ini saya sengaja menggunakan this, artinya masukannya adalah form sekarang. Form saya beri nama. Ya, ini namanya form namanya. Ini cara pertama untuk menerima data. Yang kedua sebenarnya menggunakan ID. Ya, ID coba ini. Ini sebelum saya mampatkan. Di form itu saya pakai ID. Nah, get by ID itu cara kedua sebentar. Ya, cara pertamanya saya menggunakan properti-properti yang ada pada form saja. Ini namanya nama form, ya, F segi 4. Oke. Nah, kemudian Anda perhatikan sekarang di sini. Saya cara mengambil, ini saya matikan ini karena kemarin saya debug, ya, debug ada kesalahan, saya debug. Ya, ini kalau di JavaScript ya, ada kesalahan itu, apalagi codingnya panjang begini, itu susah ditelusuri, maka saya akan ngecek apakah dia melompat ke JavaScript atau tidak. Oke, saya ngambil panjang PJ, saya variabelnya. Nah, ini adalah yang ada di form, nama form. Namanya P, ya, name-nya. Yang dipanjang itu name-nya, yang dilebar name-nya L, yang dipanjang name-nya P, saya singkat. Kemudian saya ambil datanya var PJ sama dengan dokumen, nama formnya, nama objeknya, value. Ya. Dan ini salah satu cara mengambil data. Berikutnya nanti kita akan menggunakan get by ID. Ya, sekali lagi ini cara mengambil sasaran normal. Ya, cara kedua nanti kita menggunakan bentuk lain. Yang saya pakai ini dulu. Panjang saya singkat dengan PJ aja variabelnya. Dokumen nama formnya adalah ini, kemudian ini adalah nama objeknya, ya. Kemudian nama komponennya, kemudian ini value. Nah, kemudian with form tadi saya untuk mempersingkat, sebenarnya bisa digunakan dokumen, ya, P ini bisa saya tulis ulang sampai di sini, di tick length tambahkan lagi panjangnya. Jika panjangnya 0 maka dia kosong, maksudnya boleh tidak menggunakan tanda petik kedua, ya. Nah, ini yang penting sebentar, nanti harus masuk di mid testnya. Ada validasi data, termasuk nanti ini kita akan gunakan nanti di PHP sebagai validasi data masukan, ya, supaya tidak sampah direkam, maka harus difilter masukannya. Saya perjelaskan saja ini, saya jelaskan. Nah, ini artinya sebentar kalau data kosong masuk,
Jadi kosong isinya, dia akan memberikan keterangan. Alert itu adalah memberi pesan, kotak dialog, ya. Kemudian ini digunakan untuk mengembalikan pointer kursor ke fokusnya kemana, ke objeknya P. P-nya itu tadi apa? Panjang. Dengan ini digunakan kalau kita menggunakan width. Kalau tidak, berarti kita harus sebutkan di sini. Dokumen form segi 4 P titik fokus, itu panjangnya, ya. Karena kita menggunakan width di sini, maka cukup kita potong singkat ya. Termasuk yang ini, if value seharusnya kita panjang nulisnya kalau kita tidak menggunakan width seperti ini. Nah, kemudian kembalikan nilai salah, tidak lanjut berarti ya. Oke, untuk memeriksa lagi apakah lebarnya kosong atau tidak, ini dia. Dan kosong, kalau dia benar, maka tampilkan pesan ini, kemudian keluar dari pesan ini, fokuskan ke lebar, kembalikan nilai salah. Nah, kalau terisi semua, berarti dia lewati. Nah, baru hitung. Luas sama dengan panjang kali lebar. Panjang kelilingnya adalah 2 kali panjang tambah lebar. Ini belum dikonversi, hasilnya pasti akan tidak sesuai sebentar. Kemudian ini untuk menampilkan di kotak itu tadi. Ya, menampilkan di sini. Menampilkan di sini. Di sini ya, menampilkan di sini. Ini name-nya sudah ada tadi. Nah, perhatikan name-nya apa? Name-nya adalah ls sama pk. Dan dia read only, tidak bisa diisi. Hanya sebagai tampilan saja. Maka di sini dokumen form segi 4 ls value luas. Nah, boleh juga dengan cara kedua, saya menggunakan kata form. Form objeknya, kita sebutkan nama formnya. Nah, ini cara keduanya, sengaja saya tulis seperti ini supaya ada variasi, Anda pahami bahwa untuk objek daripada form itu kita bisa nyatakan dengan kata form, ada s-nya, baru ini adalah nama formnya dalam bentuk array. Dengan harapan kalau misalkan dalam satu halaman ada 2 form, misalkan kita bisa nyatakan sendiri di form mana dia, atau kita sebut namanya, nama formnya, ya, berasal dari form mana dia, karena di halaman web kemungkinan lebih dari satu form yang kita bisa buat. Oke, sekarang kita eksekusi. Yang ini ya, luas segi 4 dengan ada validasi data. Ya. Oke, saya coba diperbesar dulu supaya ini ya. Oke, nah sekarang coba saya klik saja tanpa saya mengisi, saya klik. Nah, apa yang terjadi? Nah, panjang masih kosong. Begitu keluar dari pada ini, maka dia akan pointer langsung ke panjang. Atau kita berasal dari ini dulu. Coba hitung. Ya, oke. Keluar dari sini, maka dia melompat ke atas di posisinya ini. Panjangnya kosong. Karena yang panjang itu di panjang masih kosong. Oke, maka dia lari ke panjang. Nah, kita kasih masuk misalkan ini. Sekarang kita klik. Lebar masih kosong. Karena belum diisi. Kita klik, dia lari ke lebar. Nah, kita isi misalkan 5. Sekarang saya proses. Perhatikan yang dikeliling, panjang keliling. Dia menjadi 105. Karena apa? Karena ini adalah string. Oke. 205 panjang keliling 2 kali panjang tambah lebar. Kalinya benar. Anda perhatikan ini kalau kita tambahkan yang sebenarnya berarti 15. 15 kali 2 harusnya di sini 30. Ini menjadi 210 karena 105 dikali 2. Karena dia gabungkan, bukan dia operasikan secara aritmetik. Karena belum dikonversi ke dalam bentuk bilangan. Oke. Nah, sekarang saya akan konversi dulu ini. Konversi dulu menggunakan eval. Ya, menggunakan eval, coba saya konversi.
Ini saya menggunakan eval. Oke. Ya. Khusus di penjumlahan. Jadi sekali lagi khusus di penjumlahan. Saya sip sekarang. Saya simpan. Sekarang coba saya refresh ini. Ya, saya refresh. Oke, saya perbesar lagi. Coba. Ya, saya data yang sama tadi. Oke, sudah benar. Ya, sudah benar hasilnya. Itu yang secara lengkap, sengaja saya gunakan secara lengkap dulu supaya Anda nanti ya pemahaman lebih awal. Nanti karena berikutnya ini akan kita gunakan nanti, ini masuk juga dalam dalam Meet nanti tentang validasi data. Oke, demikian ya materi yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.